Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nolanika dengan NIM 1830108053. Saya merupakan mahasiswa YIN Batu Sangkar dengan jurusan bimbingan dan konseling. Baiklah, sebelum melakukan kegiatan, saya akan menjelaskan apa itu bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal adalah layanan bimbingan yang diberikan kepada siswa dalam jumlah satuan kelas atau suatu layanan bimbingan yang diberikan oleh guru bimbingan atau konselor kepada sejumlah peserta didik dalam satuan kelas yang dilaksanakan di ruangan kelas. Itulah pengertian dari bimbingan klasikal. Sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, sebaiknya kita melakukan perkenalan agar lebih akrab lagi. Perkenalkan, saya Nolanika. Saya sebagai guru BK atau konselornya, dan teman-teman semua sebagai peserta didiknya. Perkenalkan, saya Nolanika. Saya sebagai guru BK atau konselornya, dan teman-teman semua sebagai peserta didiknya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu tentang pemahaman diri. Kepada teman-teman dipersilahkan untuk menyimak materi kita. Baiklah, kita masuk ke materi, yaitu tentang sosialisasi. Secara sederhana, sosialisasi adalah sebagai proses seumur hidup yang berkenaan dengan individu mempelajari hidup, norma, dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya agar dapat berkembang menjadi pribadi yang diterima oleh kelompoknya. Yang selanjutnya yaitu tujuan sosialisasi. Yang pertama, memberi keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melangsung kehidupan seseorang yang kelak di tengah-tengah masyarakat tempat dia menjadi salah satu anggotanya. Yang kedua, menambah kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien serta mengembangkan kemampuannya untuk membaca, menulis, dan bercerita. Yang terakhir, membantu pengendalian fungsi organik yang dipelajari melalui latihan mawas diri yang tepat. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses sosialisasi. Yang pertama, faktor intrinsik merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seringkali disebut dengan pembawaan atau warisan biologis. Yang kedua, faktor ekstrinsik adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang individu. Faktor ini berupa faktor lingkungan sosial budaya, tempat seseorang individu dan melaksanakan pergaulan dengan warga. Selanjutnya itu media sosialisasi dalam pembentukan kepribadian. Yang pertama, media sosialisasi keluarga. Dalam keadaan normal, lingkungan pertama yang berhubungan dengan anak adalah orang tua, saudara-saudara, serta kerabat dekat yang tinggal serumah. Melalui lingkungan, anak mengenal dunia sekitarnya dan pola pergaulan sehari-hari. Selanjutnya, nampaknya teman-teman semua konsentrasinya sudah terganggu. Maka di sini saya mempunyai satu game, yaitu lakukan apa yang saya pegang dan jangan lakukan apa yang saya bilang. Mari kita mulai. Pegang telinga, pegang mata. Nampaknya teman-teman semua sudah konsentrasi, maka kita lanjutkan materi kita yang selanjutnya. Media sosialisasi teman sepermainan. Peranan positif dari kelompok persahabatan bagi perkembangan kepribadian anak yaitu yang pertama, remaja merasa aman dan dianggap penting dalam kelompok persahabatan. Yang kedua, remaja dapat tumbuh dengan baik dan kelompok persahabatan. Yang ketiga, remaja mendapatkan tempat yang baik bagi penyaluran rasa kecewa, takut, khawatir, tertekan, gembira yang tidak dapat di rumah. Selanjutnya,
Media sosialisasi sekolah. Fungsi sekolah dalam proses sosialisasi adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan siswa serta membentuk kepribadian siswa agar sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Jenis-jenis sosialisasi. Yang pertama, sosialisasi primer. Yang kedua, sosialisasi sekunder. Sekianlah materi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak materi kita. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.